Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa-siswi kelas 5, kita akan belajar tentang fikih, tentang materinya mandi wajib. Kalian akan belajar dengan Ibu Ati kali ini. Sebelum ke mandi wajib, kalian harus tahu yang pertama adalah tentang balil. Apa yaitu balil? Kemudian, apakah aku sudah balil? Tandanya apa ya? Lalu kalau memang sudah balil, apa saja yang harus kalian lakukan? Nah, dan seseorang dikatakan baligh itu berarti dia sudah mulai dewasa dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Seorang laki-laki dikatakan baligh ketika dia sudah mengalami mimpi basah atau ihtilam, dan untuk perempuan adalah menstruasi atau haid. Kemudian kalau sudah baligh, ucapkanlah, selamat tinggal masa anak-anak, selamat datang masa remaja. Kali ini, Ibu akan menerangkan tentang tanda-tanda baligh bagi perempuan. Yang pertama adalah telah sampai umur 9 tahun, ini berdasarkan perhitungan kalender Komariah. Bukan kalender Masehi, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya. Tapi ini berdasarkan kalender Komariah, yaitu Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, seperti itu. Yang kedua adalah ihtilam, keluar air mani atau mimpi basah. Nah, ini biasanya sering dialami oleh laki-laki, yaitu keadaan dimana kita ketika bangun tidur tiba-tiba basah celananya, tapi itu bukan ngompol. Nah, dari situ kalian segera datangi orang tua kalian, bertanya, ini apa? Jika memang itu adalah air mani, maka itulah tanda kalau kalian sudah baligh. Kemudian yang ketiga adalah tumbuh bulu kemaluan halus. Tumbuh bulu kemaluan, tumbuh bulu-bulu halus di kemaluan kalian. Nah, yang keempat adalah haid atau menstruasi. Namun, dari keempat tanda baligh untuk perempuan ini, tanda yang paling menentukan balighnya seorang perempuan itu adalah ketika dia sudah mengalami menstruasi atau haid. Nah, dari beberapa tanda baligh untuk laki-laki dan perempuan, di situ ada salah satu kewajiban seseorang yang sudah baligh, yaitu adalah mandi wajib atau dikatakan juga sebagai mandi junub. Nah, mandi wajib atau mandi junub ini secara bahasa, mandi itu adalah al-ghusl, yang artinya adalah mengaliri. Namun, dalam istilah fikih, mandi wajib ini adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Apa saja sih sebab-sebabnya kita harus mandi wajib? Nah, yang pertama adalah ihtilam atau mimpi basah yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang kedua, keluarnya darah haid. Ini biasa dialami oleh perempuan saja, laki-laki tidak mungkin haid. Kemudian yang ketiga adalah wiladah. Wiladah adalah darah saat atau ketika melahirkan. Nah, darah wiladah ini bisa kalian tanyakan ke orang tua kalian sendiri ya. Yang keempat adalah nifas atau darah setelah melahirkan. Ini hampir sama dengan wiladah, hanya saja jika wiladah itu saat melahirkan, namun nifas setelah melahirkan itu biasanya keluar darah sampai hampir 60 hari atau 2 bulan, itu adalah darah nifas. Dan yang kelima, ketika kita meninggal dunia, kita harus mandi wajib dan pastinya ini dimandikan oleh orang banyak. Dasar hukumnya adalah di sini tertulis di surat Al-Maidah ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Artinya, dan apabila kamu dalam keadaan junub, maka bersucilah. Junub ini adalah hadas besar ya. Kemudian, di sini Ibu hanya akan menjelaskan mandi wajib karena haid. Nah, apa ya ini? Jadi mandi wajib karena haid ini caranya adalah dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar karena haid.
Haid. Apa ya itu haid? Haid itu artinya adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah baligh dalam batas waktu tertentu. Biasanya haid ini keluar 1 bulan sekali bagi seorang wanita. Sebabnya bukan karena melahirkan atau bukan karena penyakit tertentu. Jadi memang murni keluar dalam keadaan sehat. Masa haid ini paling sedikitnya adalah 1 hari 1 malam. Umumnya adalah 6-7 hari dan maksimal atau paling banyaknya adalah selama 15 hari. Jika lebih dari itu, maka dikatakan darah istimewa. Dari pemaparan tadi, Ibu harap kalian memahami, dan jika memang ada yang kurang dipahami, silahkan nanti kalian bertanya kepada Ibu secara pribadi, japri saja apa yang ingin kalian tanyakan. Kemudian untuk tugas fikih kali ini, tugas kalian yang pertama adalah perhatikan kembali materi yang sudah diterangkan ini. Baca kembali, dengarkan kembali penjelasan dari Ibu. Jika tidak dipahami, tanyakan kembali kepada Ibu secara japri. Karena untuk materi fikih kali ini benar-benar berhubungan dengan kehidupan pribadi kalian masing-masing ke depannya. Silahkan bertanya, jangan pernah malu bertanya, karena hukum tetap menjadi hukum dan akan melekat pada diri kalian masing-masing. Kemudian yang kedua, rangkumlah penjelasan dari yang sudah Ibu terangkan di materi kali ini dan catatlah di buku fikih kalian. Kalian bisa langsung lihat slide-nya masing-masing atau kalian catat dari penjelasan Ibu. Rangkuman ini Ibu minta paling akhir tanggal 25 Juli 2020. Jadi Ibu harap rangkuman ini kalian selesaikan paling akhir dikumpulkan pada tanggal 25 Juli 2020. Kirimkan secara pribadi atau japri kepada Ibu. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah ya, Nak.